welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah dengan NIM 40014216058. Untuk video kali ini isinya tentang praktikum. Praktikumnya berkaitan dengan materi termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, untuk tujuan dari praktikum kali ini adalah mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap bentuk energi pada setiap jenis benda. Ya, ini nanti praktikumnya melalui virtual lab dari PET Colorado. Langsung aja ke petnya, oke? Oke, selamat datang ke PET Simulator ya. Kita langsung masuk ke intro. Oh, ini tampilannya. Di sini ada besi, ada batu bata, ada air, dan juga ini apa? Minyak zaitun. Lalu di sini ada termometer. Ini dipasangi dulu setiap bendanya. Oke, dipasang dulu. Habis itu, ini simbol energinya diperlihatkan aja. Karena gini, setiap benda itu punya energi. Oke, ini link headers juga dicetak. Ini biar apa? Biar kalau ini diginikan, dua-duanya bisa langsung keluar apinya. Kalau nggak dicentang, ini nanti cuma salah satu aja. Tuh, ya kan? Hehehe, belum-belum udah ada energi yang keluar. Ini gimana ini? Oke, dicentang. Biar bareng. Karena apa? Karena di sini aku mau adu nasib. Oh, ini keluar juga. Aku mau adu nasib antara air dan juga minyak zaitun. Adu nasib. Adu nasib apa yang akan diadu? Oke, dinaikkan dulu ke tungku. Setelah naik ke tungku, saya mau memanaskan air dan juga minyak zaitunnya, guys. Apa yang akan terjadi? Yang pertama ini kita amati dulu aja ya. Lebih cepat mendidih yang mana antara air dan juga olive oil. Oke, karena ini prosesnya nggak lama kok. Tuh, termometernya tuh udah ada naik. Oke, terus tuh ada energi-energi yang keluar. Wah, tuh udah keluar guys energinya. Oh, si air ngestak di sini guys ternyata. Kenapa kok ngestak? Karena titik didih air itu kan 100 derajat Celcius. Jadi ya nggak bakal bisa nambah si air untuk apa? Suhunya. Kalau si minyak zaitun ini sekitar 200 derajat Celcius kalau nggak salah. Jadi bisa memenuhi termometer gitu ya. Oke, ini tak langsung ke pendinginan dulu wes, nanti baru tak jelasin. Twing, ye, ganti dingin. Oke, ganti dingin. Diamati, tuh si air lebih cepat dingin, soalnya kan tadi dari 100 derajat Celcius menuju ke titik 0 derajat itu kan lebih dekat daripada si minyak zaitun yang dari 200 derajat Celcius. Nah, ini udah dingin. Oke. Oke, tadi udah diamati titik didih. Sekarang aku mau mengamati perpindahan energinya, perpindahan kalorinya dari sistem ke lingkungan. Kalau ini si api itu sebenarnya bisa dianggap sebagai sistem, tapi saya nggak mau nganggap dia sebagai sistem. Saya mau nganggap dia sebagai lingkungan aja. Jadi yang mau saya anggap sebagai sistem itu hanya yang air dan juga yang minyak zaitun, gitu ya. Anggap aja sih apinya itu adalah lingkungan. Terus dipanaskan. Sebelum dipanaskan saya mau ngomong dulu. Panas itu sebenarnya adalah energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu antara kedua benda. Nah, perpindahannya itu gimana? Perpindahannya adalah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Karena gini, setiap benda itu mengandung energi dalam. Nih, seperti ini. Ini kan si air mengandung energi nih. Yang mana energi itu berbanding lurus dengan suhu benda. Ketika suhu benda itu tinggi, dia itu cenderung mengeluarkan energi ke lingkungannya. Jadi si sistemnya ini cenderung menyerap kalor dari lingkungan. Gitu ya. Karena si sistem menyerap kalor, reaksinya dinamakan reaksi endoterm. Oke? Oke. Tadi saya bilang
kalau bendanya itu panas cenderung mengeluarkan energi, gitu kan? Nah, di sini si air dan juga si olive oilnya itu sudah dalam keadaan panas, mereka mengeluarkan energi ke lingkungannya untuk agar suhu si air dan juga si minyak zaitunnya itu sama dengan lingkungan, maka si air dan juga si olive oil tuh melepaskan energinya gitu loh, biar sama, biar nggak terjadi perbedaan guys. Sedangkan saat didinginkan, yang cenderung menyerap itu kan yang suhunya lebih rendah. Nah, di sini yang es batunya kan pasti kan suhunya cenderung lebih rendah lah ya. Maka si sistem yang saya anggap sebagai sistem itu kan air dan juga minyak oil, si sistemnya mengeluarkan energi sehingga terjadi reaksi eksoterm. Itu oke, udah. Untuk lebih paham mungkin langsung ke percobaan yang kedua aja. Adu nasib antara iron dan juga brick. Wing. Sama seperti tadi dipanaskan. Wah, ternyata eh, kalornya itu berpindah dari dari api, dari lingkungan ke sistem, atau bisa dikatakan sistem itu menyerap energi, menyerap kalor, menyerap panas. Oke, ya namanya reaksi endoterm. Kalau dilihat-lihat si brick batu bata itu ternyata lebih cepat panas daripada si air. Banyak banget guys energi yang keluar dari si iron sama si brick. Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika ada benda dan lingkungannya itu suhunya berbeda, akan cenderung mereka tuh akan cenderung menyamakan suhu gitu loh dengan cara mengeluarkan energi panas. Oke, udah. Oke, ini udah mencapai titik tertinggi. Sekarang didinginkan. Lebih cepat dingin yang mana? Lebih cepat dingin yang mana? Oke. Ternyata si brick ini dinginnya lebih cepat daripada si airnya. Kalau dia mati tadi juga itu energinya berpindah dari iron dan brick ke si es batu. Berarti si sistem melepas kalor atau namanya adalah reaksi eksoterm. Oke guys, nah reaksi eksoterm itu entalpi akhirnya akan lebih kecil daripada entalpi awal karena dia tadi karena energinya itu dilepas. Gampangannya gini, kalau misal ini keadaan awalnya kan si iron itu punya tuh gambar 5, punya 5 energi. Ketika terjadi reaksi eksoterm, si energi ini yang berada di dalam iron akan keluar, akan pindah ke si es batunya ini tadi. Sehingga entalpi akhirnya itu akan kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 berarti kan delta H-nya itu bertanda min atau negatif gitu ya. Sedangkan kalau di reaksi induction, misal break ini uh, energi awalnya 1, ketika dipanaskan dia energinya nambah, maka entalpi awal yang awalnya tadi 1, kemudian sekarang jadi 2,45, delta H-nya akan berubah, delta H-nya itu bertanda plus. Itu ya guys. Oke guys, cukup dulu untuk praktikum kali ini. Ketemu di praktikum selanjutnya ya. Bye bye.